Eh, saya akan, apa terlihat sudah jelas paper saya, review saya, Pak, itu. Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Saya akan mereview eh, artikel yang ditulis oleh Desheng Liu, Xin Rang Wang, dan Shuman Chen. Tahun terbit tahun 2005, nama jurnal Energy Market Finance and Tech Ya. Q1, dengan judul Digitalisasi of Input and Comparability of Accounting Information, a User Relationship Oke. Emerging Market Finance and Trade, publisher Taylor Oke. and Friends. Kemudian saya akan membahas tentang judul, di mana judul ini menggambarkan variable utility, di mana digitalization of input and comparability of accounting information. U-shape menggunakan U-shape relationship secara gamblang mencerminkan variabel penelitian. Variabel independen adalah digital input. Tambahan istilah U-shape relationship menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya menguji hubungan sederhana, tapi juga menekankan sifat hubungan non-linear. Kemudian menggambarkan masalah. Kemudian dalam poin kedua, latar belakang masalah, terdapat kesenjangan teori atau kesenjangan fenomena atau kesenjangan riset gap, di mana jurnal ini atau artikel ini terdapat gap literatur. Sebagian banyak penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam artikel ini, uh, digitalisasi dalam lingkup akuntansi itu terjadi penurunan kinerja, tapi akan balik poin ketika penerapan SDM, penerapan sistem dan adjustment atau sistem itu telah terjadi. Jadi kesenjangan teorinya di mana peneliti sebelumnya meneliti tentang digitalisasi keuangan itu langsung mempengaruhi positif. Tapi dalam penelitian ini tidak langsung mempengaruhi positif, tapi membutuhkan beberapa waktu untuk meningkatkan. Kemudian riset problemnya, penelitian ini secara eksplisit menguraikan masalah penelitian dalam bentuk fenomena praktis, misalnya masalah nyata yang dihadapi perusahaan di Tiongkok dalam proses digitalisasi akuntansi. Kemudian mengajukan pertanyaan penelitian, riset questionnya secara eksplisit tidak kita temukan, namun kita secara tersirat, maka secara tersirat pernyataan penelitian dapat diinterpretasikan sebagai hipotesis yang yakni apakah terdapat hubungan Yusef antara digitalisasi input dan komparabilitas informasi akuntansi. Bagaimana mekanisme mediasi strategi antara diferensiasi dan pengendalian internal, serta bagaimana peran moderasi perhatian investor eksternal dalam hubungan tersebut. Kemudian telah teoritis, grand teorinya kita temukan yaitu dari Spence 2002 yang menyatakan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih atau perusahaan akan mengirimkan sinyal kepada pihak yang memiliki informasi yang kurang atau investor untuk mengurangi asimetris informasi. Jadi teori sinyal digunakan sebagai grand teori. Kemudian middle teorinya adalah teori pengendalian internal, di mana teori pengendalian internal ini menekankan pentingnya kualitas sistem pengendalian internal dalam menjamin keandalan laporan keuangan. Selanjutnya ada play teori, ya, menggunakan teori diferensiasi strategi tahun 91 yang dikembangkan oleh Hang 2002 dan et al. 2017. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi selalu berada pada ketegangan antara kebutuhan untuk menyerupai perusahaan lain agar diterima lingkungan dan kebutuhan untuk berbeda demi memperoleh keunggulan kompetitif. Kemudian menjelaskan terminologi. Penelitian ini menjelaskan definisi operasional dan istilah kunci yang seperti digitalisasi of input diukur menggunakan nilai agregat aset tak berwujud di digital pada akhir tahun. Kemudian metode riset menjelaskan paradigma penelitian. Secara tidak langsung disebutkan, namun pendekatan yang digunakan cenderung positivistik karena mengandalkan data kuantitatif, regresi panel, dan pengujian hipotesis dengan teknik statistik yang kompleks. Kemudian menjelaskan sumber dan teknik pengambilan data. Data diambil berbasis data Wine dan CSNR yang merupakan sumber kredibel untuk data keuangan dan digitalisasi di Tiongkok. Menjelaskan definisi operasional variabel.
Definisi operasional disajikan dengan indikator jelas, misalnya digitalisasi input diukur dengan proporsi belanja digital, comparability menggunakan pendekatan de Franco. Kemudian dalam analisis data, menjelaskan deskripsi karakteristik data menggunakan penelitian distribusi data yang digunakan. Membahas hasil temuan uji, H1, digital input awalnya menurunkan komparabilitas informasi akuntansi. Setelah melewati titik kritis, digital input justru meningkatkan komparabilitas. H2, digitalisasi input menyebabkan perbedaan strategik naik di tahap awal, lalu menurun seiring kedewasaan digitalisasi. H3, peningkatan digitalisasi input memperbaiki kualitas pengendalian internal. H4, perhatian investor membuat kurva U-shape menjadi lebih datar, artinya perhatian investor mengurangi fluktuatif dalam hubungan digitalisasi input komparabilitas karena perusahaan lebih berhati-hati mengambil kebijakan akuntansi. Kemudian kesimpulan dan keterbatasan. Pertama, penelitian menjawab semua hipotesis dan menunjukkan adanya hubungan U-shape yang signifikan. Kemudian poin penelitian satu, terdapat hubungan berbentuk U-shape antara masukan digital dan komparabilitas informasi akuntansi yang tetap kuat setelah memperhitungkan endogenitas dan melakukan berbagai uji ketahanan atau robot N. Kemudian dua, diferensiasi strategi dan internal kualitas pengendalian berfungsi sebagai saluran penting yang melalui masukan digital mempengaruhi komparabilitas informasi akuntansi. Yang ketiga, pengaruh input digital terhadap komparabilitas informasi akuntansi bervariasi tergantung pada konteks spesifik seperti sifat kepemilikan perusahaan, infrastruktur digital regional, dan miopia manajerial serta perhatian analis. Menyampaikan keterbatasan penelitian, ya, penelitian ini membahas tentang keterbatasannya hanya di perusahaan Tiongkok dan digitalisasi hanya diukur dari sisi input atau belanja aset tidak berwujud dalam laporan keuangan. Kemudian catatan khususnya, satu, penelitian berhasil menemukan adanya pola hubungan nonlinear atau U-shape antara digital input dengan komparabilitas informasi akuntansi. Temuan ini memperkaya literatur yang selama ini cenderung berfokus pada hubungan linear sederhana. Yang kedua, penelitian ini mengintegrasikan mekanisme mediasi dan moderasi dalam model penelitiannya. Yang ketiga, penelitian ini juga menambahkan analisis heterogenitas dengan membandingkan pengaruh digitalisasi input pada karakteristik perusahaan seperti status kepemilikan. Hal ini memberikan hal baru dalam penelitian. Dari sisi metodologi, penelitian menggunakan data panel yang cukup panjang, yaitu 2008 sampai 2022, serta menerapkan berbagai uji ekonometrik lanjutan seperti 2 SLS, Heckman, placebo test, dan Roberts check. Dengan begitu, validitas hasil penelitian menjadi lebih kuat. Yang kelima, lebih jelaskan tentang jangka waktu penelitian. Namun terdapat kekurangan dalam penelitian ini, diantara pertama, rumusan masalah penelitian tidak dituliskan secara eksplisit. Latar belakang memang menguraikan pentingnya digitalisasi dan komparabilitas, tetapi bagian masalah penelitian kurang dirinci sehingga arah penelitian baru terlihat setelah membaca hipotesis. Kedua, periode penelitian 2008-2002 hanya disebutkan, tetapi hanya menjelaskan alasan pemilihan. Padahal periode ini mencakup berbagai momen penting seperti krisis global dan juga COVID-19. Kemudian yang ketiga, informasi populasi dan sampel kurang lengkap. Karena meskipun kriteria penjaringan disebutkan, jumlah populasi awal dan akhir tidak dapat kita temukan secara langsung. Yang keempat, finalisasi hasil penelitian terbatas karena studi hanya fokus pada perusahaan A-share di Tiongkok tanpa pengembangan lebih lanjut mengenai keterbatasan konteks. Demikian penyampaian artikel yang saya review. Saya kembalikan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan kesempatan pada Bapak Ibu menanggapinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada? Ada? Udah cukup oke ya? Udah jelas ya?
Baik, kalau sudah jelas, ya saya kira itu sajalah ya pertemuan kita dan kita berikan aplaus pada Pak Kodri ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih rekan-rekan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya penyajian itu semua paper sudah disajikan ya dan kita akhiri lah ya perkuliahan kita dan nantinya tinggal menunggu nilainya ya. Dan saya tunggu paper dan juga HKI-nya ya. Untuk papernya boleh Sinta berapa, jurnal mana, dan HKI-nya mohon segera dikirim. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Prof. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Boleh Prof. meninggalkan ruangan.